Kisah asal mula pembangunan Ka'bah. Sebenarnya siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail? Ataukah Nabi pertama, yaitu Adam alaihissalam? Ataukah para malaikat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak kisah berikut ini. Selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat menyadari bahwa perkataan mereka telah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan berpaling. Mereka pun bergegas lari menuju Arsy untuk meminta ampunan kepadanya. Kemudian para malaikat bertawaf atau mengelilingi Arsy sebanyak 7 kali putaran sambil memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kami datang memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepadamu. Atas kesungguhan para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya dengan membangunkan tempat ibadah di bawah Arsy yang dikenal dengan nama Al-Baitul Ma'mur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, tawaflah mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah Arsy. Setiap hari ribuan malaikat di langit bertawaf di Al-Baitul Ma'mur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada para malaikat di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Al-Baitul Ma'mur yang dikenal dengan Ka'bah dan bertawaf mengelilinginya. Apabila ditarik garis lurus, posisi Ka'bah berada tepat di bawah Al-Baitul Ma'mur. Ka'bah merupakan rumah ibadah pertama di bumi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keduanya untuk bertawaf di Ka'bah. Demikian juga orang-orang muslim setelahnya, hingga terjadi banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihi salam. Bangunan Ka'bah mengalami kerusakan berat. Sampai pada beberapa ribu tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang tersisa, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah beserta Ismail. Lokasi Ka'bah tidak berubah seperti saat pertama kali didirikan, namun kondisinya tidak berbentuk seperti bangunan pada umumnya. Ismail yang melihat Nabi Ibrahim sedang bekerja, berjalan mendekatinya. Wahai ayah, bolehkah aku membantumu? Masya Allah, terima kasih nak. Ismail mengambilkan sebuah batu besar yang dijadikan pijakan untuk ayahnya. Sampai saat ini, bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim dikenal dengan nama Maqam Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus yang dibangun dengan batu-batuan hitam keras yang disusun dengan cara sederhana. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail berhasil meninggikan pondasi Ka'bah, keduanya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 127. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami atau amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ka'bah memiliki banyak sebutan, di antaranya Baitul Haram, yang artinya rumah yang disucikan. Ada juga yang menyebutnya Baitullah, yang artinya rumah milik Allah. Ada pula yang menyebutnya Baitul Atiq, yang artinya rumah suci yang tua, dan beberapa sebutan lain.
4.000 tahun setelah Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh belahan dunia. Dan setiap tahunnya, umat Islam dari berbagai penjuru dunia mendatangi Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Demikianlah akhir kisah asal mula pembangunan Ka'bah. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, niatkan semua yang kita kerjakan di dunia hanya untuk Allah. Kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah setiap selesai melakukan pekerjaan agar amalan kita diterima olehnya. Dan ketiga, salah satu kesuksesan orang tua dalam mendidik anaknya terlihat dari sikap Nabi Ismail yang secara sukarela membantu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Hal tersebut dilakukan Nabi Ismail atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.